Pengalaman gagal bayar di aplikasi Jenius ya, tepatnya di FlexiCash teman-teman. Ya, apakah sudah memiliki debt collector lapangan dan apa aja risiko jika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Jenius ini? Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini gue akan bahas ya beberapa resiko jika teman-teman mengalami kendala telat bayar ya di aplikasi Jenius ya. Nah, salah satu produk dari aplikasi Jenius ini adalah FlexiCash ya, di mana ini adalah kredit pinjaman ya. Untuk limit pinjaman di aplikasi Jenius, tepatnya di FlexiCash ini bisa mencapai 40 juta rupiah teman-teman ya. Besar teman-teman. Ya, karena FlexiCash atau Jenius ini sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah terdaftar di API dan diawasi oleh Bank Indonesia. Ini adalah salah satu aplikasi ya dengan limit tertinggi ya di aplikasi pinjaman maupun kredit dan pay letternya teman-teman. Nah, ketika kalian mengalami telat bayar ya atau mengalami kendala gagal bayar di aplikasi Jenius ini, mungkin teman-teman bertanya ya, apakah sudah memiliki debt collector lapangan dan apakah masuk slick? Ya, jadi ini gua rangkum dari beberapa pengalaman yang galbay di aplikasi Jenius teman-teman. Ya, salah satunya di produk FlexiCash ya kreditnya teman-teman. Oke, resiko pertama ya yang harus kalian hadapi itu adalah teror ya. Terornya tapi tidak separah pinjaman online lain. Dia hanya mengingatkan gimana tagihannya sudah dibayarkan atau belum ya. Karena sebagian besar nasabah dari aplikasi Jenius ini memiliki pinjaman yang tinggi-tinggi teman-teman. Ya, pokoknya di atas 1 juta itu sudah pasti. Apalagi kalau skor kredit kalian bagus dan penghasilan kalian tinggi, kalian bakal mendapatkan limit tinggi ya, bisa mencapai 40 juta rupiah. Oke. Nah, setelah dari debt collector internal ya menagih kalian tidak bisa membayar ya. Nah, selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian data kalian itu nantinya bakalan masuk ke pihak ketiga, di mana pihak ketiga dari FlexiCash atau aplikasi Jenius ini sudah memiliki debt collector lapangan. Ya, ini adalah resiko kedua teman-teman ya. Teman-teman jika mengalami kendala telat bayar di aplikasi Jenius, selanjutnya kalian akan disamperin oleh debt collector lapangan. Karena aplikasi Jenius ini memiliki debt collector lapangan yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Jadi kalian harus waspada dan hati-hati aja ya. Kenapa bisa tahu Bang? Ya, karena gue lihat dari beberapa pengalaman nasabah yang galbay di aplikasi Jenius, dia disamperin teman-teman. Ya, yang galbay selama 1 bulan atau bahkan 1 minggu itu sudah didatengin oleh debt collector lapangan dari aplikasi Jenius teman-teman ya, dari produk FlexiCash. Ya, jadi sampai saat ini FlexiCash dari Jenius ya itu sudah memiliki debt collector lapangan. Ya teman-teman jangan panik, jangan takut lah ya, kalian hadapin aja. Jikalau belum ada dananya dan belum ada uang untuk membayar, ya kalian harus jawab jujur ya. Intinya prioritaskan kebutuhan sehari-hari kalian, keluarga kalian ya, anak istri, itu prioritaskan terlebih dahulu ya. Kalaupun ada lebihnya ya kalian bisa membayar. Tenang saja, tapi di aplikasi Jenius ini ya dia memiliki program restrukturisasi ya atau program penghapusan denda dan keringanan. Jadi nanti si debt collector itu bakalan memberikan pengajuan kepada kalian jikalau ingin membayar ada yang namanya restrukturisasi ya atau program penghapusan denda. Ya, karena sebagian besar nasabah yang galbay di aplikasi Jenius itu dikasih restrukturisasinya teman-teman. Ya teman-teman tinggal pilih aja ya mau diambil atau tidaknya. Itu teman-teman. Ya. Sedangkan ada juga yang bertanya nih, Bang, biasanya berapa kali nih debt collector dari aplikasi Jenius itu datang ke rumah? Itu tidak menentu teman-teman ya. Ada yang 3 kali, 4 kali, atau bahkan ada yang 5 kali didatengin terus-menerus. Intinya teman-teman jangan sampai menjanjikan kepada si debt collectornya kalau belum ada uang ya ngomong belum ada uang. Sesimpel itu sebenarnya sih ya. Dan debt collector juga manusia ya, kalian harus hadapin aja gitu ya. Jangan takut dan jangan panik. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya masalah slick ojek kan ya.
aplikasi Jenius ini kan bekerja sama dengan PT Bank ya, atau dari Bank SMC itu perusahaan ya, di mana untuk sahamnya sebagian besar itu ambil dari bank juga. Otomatis untuk Slick OJK ya kalian bakal masuk Slick dan daftar hitam. Sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di beberapa pinjaman online lain ya, seperti KPR, KUR ya. Itu hati-hati aja, karena ketika teman-teman galbay, ya kalian harus menanggung resiko yang harus kalian hadapi ya, termasuk dari Slick OJK, debt collector lapangan, ya maupun teror-teror ancamannya. Ya, jadi itu adalah beberapa resiko jika teman-teman mengalami kendala di aplikasi Jenius ya, atau lebih tepatnya di FlexiCash. Ya, jadi sekali lagi gue katakan, mungkin resiko terberatnya ini ada di debt collector lapangan ya, karena teman-teman kan menanyakan masalah debt collector lapangannya. Debt collector lapangan hampir merata. Kemungkinan untuk area Jabodetabek itu hampir merata teman-teman. Tapi kalau di luar Jabodetabek kayaknya masih random, ada yang didatengin dan ada yang aman. Ya, jadi tetap semangat teman-teman, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya saja ya. Jangan terlalu dipikirkan masalah pinjaman online ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ya mempunyai tagihan di aplikasi Jenius FlexiCash ini, kalian boleh tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian, kemudian tagihannya berapa, dan apakah sudah didatangi debt collector? Ya, tulis di kolom komentar ya. Nanti kita sharing dan diskusi di sini teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching dan salam galbay.